Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, demi Timnas lolos putaran ketiga, STY terjunkan full naturalisasi. Kode merapat ke Como FC, bintang Timnas menuju Serie A. Manuver Timnas bajak Dirtek mantan pelatih Vietnam. Timnas U20 kedatangan 3 amunisi Eropa baru. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Vietnam dan Timnas Indonesia berpotensi saling bentrok di babak penyisihan grup turnamen Piala AFF 2024. Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara baru saja merilis bagian pot undian babak penyisihan grup Piala AFF 2024. Pot unggulan atau pot 1 diisi oleh dua tim raksasa seperti Thailand dan Vietnam. Thailand menempati pot unggulan usai menyapu bersih gelar juara dalam 2 edisi terakhir. Skenario ini juga diamini oleh salah satu media lokal negeri Naga Biru, yakni Soha. Media tersebut sangat ingin tim kebanggaannya bertemu dengan Garuda. Pasalnya, The Golden Star Warriors dan sang pelatih baru memiliki misi untuk balas dendam. Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan baru-baru ini bertemu dengan tim Merah Putih sebanyak 3 kali. Hasilnya, mereka selalu menelan kekalahan dari Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Di lain sisi, Kim Sang-sik memiliki dendam pribadi pada Sintayong. Semasa menjadi pemain bola, Kim disingkirkan dari skuad utama Songnam Chunma Ilhwa pada tahun 2008. Pelatih yang membawanya pada saat itu adalah Shin. Oleh sebab itu, kini ia berhasrat untuk mengalahkan seniornya tersebut. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan bahwa pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan memulai persiapan pada 27 Mei mendatang untuk lanjutan putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menjalani 2 partai tersisa kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bertindak sebagai tuan rumah untuk Timnas Irak dan Timnas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Sumarji mengungkapkan bahwa Sintayong bakal melakukan pemusatan latihan di Jakarta. Para pemain dalam negeri diminta sudah bergabung paling lama pada 27 Mei malam. Sementara para pemain naturalisasi atau abroad diharapkan dapat tiba di Jakarta pada keesokan harinya. Timnas Indonesia menerima kabar baik dari Belanda lantaran Indra Syafri dikabarkan telah melakukan pertemuan dengan 3 pemain yang berpotensi dinaturalisasi. Upaya PSSI untuk menemukan bakat-bakat terbaik di luar Indonesia terus berlanjut, terutama di Belanda. Ditemani oleh Fardi Bahdim, akun media sosial X @IDN_abroad mengabarkan bahwa Indra Syafri telah melakukan pertemuan dengan 3 pemain. Ketiga pemain tersebut adalah Delano Arts, Dion Max, dan Sacha Dayton. Ketiganya pun masih berusia di bawah 20 tahun. Timnas Indonesia U16 mulai berlatih taktik di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta guna persiapan menghadapi Piala AFF U16 2024 pada 21 Juni hingga 4 Juli di Indonesia, tepatnya di kota Solo dan Surabaya. Ia membeberkan pada masa awal latihan, timnya masih fokus kepada pelatihan untuk kondisi fisik mendasar, seperti meningkatkan massa otot, menurunkan lemak, dan menaikkan VO2 max pemain. Mantan pelatih tim nasional Vietnam ini dirumorkan bakal gabung ke dalam skuad Timnas Indonesia. Bergabungnya Philippe Trouchy tentu bukan untuk menggeser posisi dari Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia, melainkan kabarnya justru Philippe Trouchy ini bakal menduduki tempat sebagai direktur teknik atau Dirtek. Mantan pelatih Timnas Vietnam Philippe Trouchy juga ikut menonton langsung Timnas Indonesia U23 versus Guinea di Clairefontaine, Prancis. Sebagaimana dilansir dari akun Instagram Garuda Champion, pelatih asal Prancis tersebut masuk sebagai calon Dirtek dari skuad Garuda. Namun tidak diketahui secara pasti apakah sosok Trouchy ini benar-benar menjadi salah satu kandidat Dirtek dari skuad Merah Putih. Sebelumnya, Erick Thohir selaku ketua PSSI pernah menyampaikan bahwa ada beberapa calon Dirtek dari Eropa. Sejumlah calon Dirtek tersebut kabarnya melakukan pembicaraan dengan Erick Thohir di Qatar beberapa waktu lalu.
Pemain keturunan yang berlabel Timnas Indonesia Sandy Walsh mengirimkan pesan untuk Como FC yang baru saja promosi ke Serie A atau kasta tertinggi sepak bola di Italia. Rupanya, Sandy Walsh yang memiliki garis keturunan dari kakeknya yang berasal dari Surabaya ini turut mengikuti perkembangan dari Como FC. Sandy Walsh mengaku ikut senang dengan pencapaian Como FC hingga bisa menembus kasta tertinggi. Kata dia, setelah mengarungi kasta keempat atau Serie D, Como FC akhirnya sukses dan bakal bersaing dengan klub-klub elit Eropa sekelas Juventus, Inter Milan, AC Milan, dan klub-klub ternama lainnya. Apakah Sandy Walsh layak untuk masuk dalam skuad Como FC musim baru di Italia? Dengan pengalamannya di Liga Belgia serta Timnas Indonesia, Sandy Walsh cukup banyak memiliki pengalaman di level internasional. Terlebih sebelumnya, Sandy Walsh juga sempat masuk dalam kelompok umur di Timnas Belanda. Tak sedikit netizen berkomentar jika itu adalah kode Sandy Walsh berharap untuk bisa berkarir di Serie A bersama Como FC. Pelatih Sintayong kemungkinan besar akan memanggil semua pemain abroad untuk melawan Irak dan Filipina di laga lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika skenario itu benar-benar terwujud, maka ada peluang hanya 8 pemain Liga 1 saja yang dipanggil oleh Sintayong untuk 2 laga penting tersebut. STY jelas tak mau menggantungkan nasib Timnas Indonesia kepada tim lain. Sebab itu, Timnas Indonesia tetap mengincar kemenangan saat menjamu Irak dan Filipina. Tak heran jika Sintayong memerlukan skuad terbaiknya untuk melawan Irak dan Filipina. Bila melihat para pemain yang dimiliki Sintayong saat ini, maka ada kemungkinan ia akan memanggil 17 pemain abroad alias yang berkarir di luar negeri. Ke-17 pemain yang dimaksud seperti Rafal Struijk, Asnawi Mangkualam, Jordi Amal, Pratama Arhan, Justin Hubner, Martin Paes, Jay Ises, dan Marcelino Ferdinand. Lalu juga ada Saint Patinama, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, Tom Hai, Nathan Joahon, Ivar Jenner, Elkan Bagot, serta 2 pemain yang tengah dalam proses naturalisasi, yaitu Jens Reven dan Kelvin Verdong. 17 slot sudah diambil pemain abroad, maka sisa 8 posisi lagi baru akan diisi oleh para pemain lokal. Tentunya menarik melihat siapa 8 pemain dari Liga 1 yang akan dipanggil oleh Sintayong. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Hernando Ari hingga Witan Sulaiman mungkin akan mengisi slot pemain lokal tersebut karena mereka merupakan pemain andalan STY. PSSI ternyata telah mempunyai langkah khusus untuk melindungi pemain Timnas Indonesia dari bully netizen di media sosial. Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyampaikan kalau mereka akan melakukan kerjasama dengan Meta yang merupakan perusahaan pemilik Facebook dan Instagram serta merangkul pemerintah yakni Kominfo. Tak bisa dipungkiri bahwa cukup banyak netizen yang kerap melakukan bully kepada pemain Timnas Indonesia. Salah satu contohnya bulian kepada Marcelino Ferdinand yang terjadi beberapa waktu lalu saat berjuang bersama skuad Garuda Muda. Netizen menyorot performa pemain berusia 19 tahun itu karena dinilai bermain terlalu serakah di beberapa pertandingan. Tentunya situasi ini akan mengganggu mental pemain. PSSI pun sadar akan hal itu, oleh karenanya Arya mengungkapkan bahwa PSSI sejatinya sudah memiliki konsep untuk melindungi para pemain Timnas Indonesia pada semua level.